Kita tidak bisa menciptakan keajaiban. Sebagai manusia kita tidak bisa menciptakan mujizat, tanda-tanda ajaib, sign and wonders, miracle, apapun namanya. Itu semua adalah Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi saya belajar dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, dari gereja mula-mula, dari pelayanan Tuhan Yesus, ada atmosfer tertentu, suasana-suasana tertentu yang ketika suasana itu ada banyak mujizat yang tercipta, ada banyak keajaiban yang terjadi. Itulah yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Itulah sebabnya siapkan Alkitab saudara, siapkan buku catatan, dan nanti saya akan ada kuis, ada pertanyaan juga. Dan yang bisa menjawab pertanyaan, saya ada hadiah buat saudara. Buku dari Bapak Michael Youssef tentang gaya kepemimpinan Yesus. Buku ini akan saya kirim buat saudara yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya seperti apa? Nanti selesai renungan ini kita akan bersama-sama membacanya, atau bersama-sama kita akan mendengarkan apa yang akan menjadi kuis pada malam hari ini. Saudara, mengapa saya mengajukan ini? Supaya apa yang kita pelajari tidak hanya berlalu dari telinga kanan keluar telinga kiri. Firman itu baru ngefek, firman itu baru menjadi rema kebenaran yang akan berdampak setelah firman itu ada di dalam hati. Makanya di dalam perjanjian lama, para ayah diperintahkan jangan lupa memperkatakan firman kepada anak-anakmu waktu engkau berdiri, waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan, waktu engkau bekerja. Karena hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dan benar dari perkataan yang pernah saya dengar seorang hamba Tuhan dari New Zealand namanya Paul Tiong. Dia mengatakan, the future you hold depend on the revelation you carry. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang engkau terima. Itulah sebab malam ini kita akan berdoa lebih dahulu. Kita akan memohon agar firman malam ini menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kita sekalian. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami rindu Roh-Mu menuntun pikiran dan hati kami untuk bisa memahami, untuk bisa terinspirasi, sehingga kebenaran-Mu menjadi rema atau pewahyuan pribadi yang akan menguatkan iman, mengubah perilaku yang salah, membangun rasa percaya diri, dan pada akhirnya kami menjadi dewasa dalam karakter dan belajar untuk taat kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara akan menemukan kisah yang sangat menarik. Bagaimana setelah Tuhan Yesus berpesan, kamu jangan keluar dari Yerusalem, tunggu sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Pada hari Pentakosta, roh Tuhan dicurahkan kepada para murid. Kemudian tiba-tiba dunamos atau kuasa yang ada di dalam diri mereka membuat mereka berani berbicara, berani berkhotbah, dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Mereka mendapatkan pewahyuan, bisa mengutip ayat-ayat kebenaran firman. Dan yang luar biasa adalah seorang yang bernama Simon Petrus. Saudara tahu siapa dia? Orang yang suka ngomong kecepatan, kadang-kadang telat mikirnya. Orang yang pernah mengkhianati Tuhan. Orang yang pulang ke kampung dan lupa panggilannya, tetapi setelah dipulihkan oleh Tuhan, kemudian dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dialah yang pertama kali berdiri pada hari Pentakosta setelah semua muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus di kamar loteng itu. Dia berdiri dan dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan. 3.000 orang bertobat. Luar biasa saudara. 3.000 orang bertobat. Dan apa yang terjadi setelah itu menjadi sebuah warna gereja mula-mula yang saya rindu sekali. Atmosfer itu ada di dalam gereja kita pada masa kini, saudara. Atmosfer mengenai doa, mengenai pengajaran para rasul, fellowship, belas kasihan, pujian. Atmosfer itu seharusnya ada di rumah-rumah.
Dan ketika atmosfer itu ada di rumah-rumah, saya bisa membayangkan akan terjadi dari ledakan kebangunan rohani yang membuat gereja Tuhan disukai semua orang. Dan banyak orang yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, yang terjadi sebaliknya sekarang ini. Oh saudara-saudara, saudara bisa melihat, nanti saudara bisa membaca kisah ini dan nanti saudara akan meneliti apa yang ada di gereja mula-mula dan hilang di gereja masa kini. Amin. Apa yang ada di gereja mula-mula dan tidak begitu nampak di gereja masa kini. Itulah yang akan menjadi perhatian perenungan kita. Barangkali akan menjadi banyak pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa ini tidak terjadi? Saudara-saudara, di dalam gereja mula-mula yang namanya mujizat itu kejadian biasa. Kalau ada orang sembuh, orang dipulihkan, orang lumpuh berjalan, itu biasa, ordinary, normal. Itu tidak mengherankan saudara-saudara. Nah sekarang di gereja kita hari ini kalau ada orang dapat mujizat, wow luar biasa. Wow luar biasa. Ada sesuatu yang harus kita pikirkan kembali. Mari kita akan melihat ada beberapa atmosfer yang mendukung terjadinya keajaiban pada gereja mula-mula. Mari kita akan melihat pasal yang kedua ayat 41 mulai saudara. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara, kemudian saudara ada pensil, ada catatan, jangan lupa mencatat, ini penting sekali. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Satu khotbah 3.000 jiwa. Ada orang yang pernah berkelakar, sekarang 3.000 khotbah 1 jiwa. Saya harap itu tidak terjadi saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Banyak, bukan 1, 2, banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Amin. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari ada mujizat. Tiap-tiap hari ada fellowship, ada pujian, ada doa. Dan tiap-tiap hari jumlah orang percaya ditambahkan. Itulah atmosfer gereja mula-mula. Waktu itu belum ada gedung gereja, saudara. Waktu itu belum ada sound system yang mutakhir seperti sekarang. Waktu itu belum ada ruang-ruang seminar seperti sekarang. Waktu itu gereja masih di rumah-rumah. Tetapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Seperti sekarang Anda ibadah di rumah-rumah, Anda bisa mengalami apa yang dialami oleh gereja mula-mula. Amin. Gereja bukan masalah gedungnya. Gereja adalah masalah komunitas orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan menuju pada terang. Kita semua. Jadi saudara-saudara, saya rindu sekali apa yang pernah terjadi di dalam gereja mula-mula terjadi di dalam persekutuan gereja kita, di rumah-rumah, di tengah-tengah masyarakat, di dalam komsel, di dalam persekutuan-persekutuan kita bisa mengalami. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Mari kita akan lihat. Kita akan melihat ada beberapa atmosfer yang membuat banyak mujizat terjadi. Atmosfer yang pertama adalah atmosfer ini saudara, yang saya sebut dengan belajar firman Allah. Tadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran. Pengajaran apa? Firman. Wow.
pengajaran firman. Mengapa pengajaran firman itu penting dan apa hubungannya dengan keajaiban? Pada mulanya adalah firman. Amin. Firman itu punya daya atau punya kekuatan potensi untuk menciptakan sesuatu. Firman itu punya kekuatan untuk menjadi sesuatu. Tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, dengan kata lain, ketika kita belajar firman, bertekun di dalam firman, kita sedang mengkondisikan hidup kita untuk mengalami kebenaran firman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kata firman. Ketika saudara belajar kata itu, hidup di atas kebenaran firman itu, jangan kaget kalau firman itu menghasilkan sesuatu. Maka berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja, dengar baik-baik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulangi sekali lagi. Success is a product of obedience. Sukses adalah produk ketaatan terhadap firman. Jadi kalau semakin banyak firman menjadi pewahyuan, semakin banyak firman menjadi rema, semakin banyak kesempatan bagi hidup Anda mengalami kebenaran firman dalam hidup saudara. Oh saudara-saudara, saya rindu apa yang ditulis oleh pemazmur pasal 1 menjadi bagian kehidupan kita. Saudara-saudara, firman itu menjadi rema. Firman yang menjadi rema akan menjadi sesuatu dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saya pernah mendengar seorang membuat sebuah ilustrasi dari benih. Saudara, Anda punya benih jagung atau padi atau apa saja. Benih itu kalau ditaruh di tempat yang memang seharusnya, tanah yang subur, tidak usah ditungguin kemudian didoakan, ayo tumbuh, ayo tumbuh, ayo tumbuh, tidak perlu. Benih yang jatuh di tanah yang subur otomatis akan tumbuh, tidak perlu diperintah, karena di dalam benih punya potensi untuk tumbuh. Ketika firman jatuh di hati yang tepat, firman kemudian dijalankan, dihidupi, dipraktekkan, kebenaran firman itu akan menjadi bagian hidup saudara. Amin. Saya percaya itu. Saya sudah mengalaminya. Setiap hari hidup saya adalah keajaiban. Setiap hari hidup saya adalah sebuah mujizat karena saya percaya kepada firman. Salah satunya, saudara mungkin pernah mendengarkan Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Nah, kebanyakan kita hanya mau bagian terakhirnya, minta apa saja, ya kan? Saudara suruh minta apa saja cepat. Saudara lupa bahwa minta apa saja itu adalah conditional blessing, berkat bersyarat. Syaratnya apa? Kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi artinya kita benar-benar dihidupi oleh firman, kita menghidupi firman, dan pada akhirnya kita melihat firman di dalam kehidupan kita menjadi nyata. Orang-orang yang hidup di atas firman dan meyakini kebenaran firman, mempraktekkan firman, jangan kaget kalau ada banyak keajaiban demi keajaiban demi keajaiban yang terjadi di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Maka hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Semakin banyak rema, semakin banyak pengalaman rohani, semakin dewasa, semakin banyak keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Makanya kalau baca firman jangan serampangan. Kalau baca firman jangan asal-asalan. Kalau baca firman jangan kumat-kumatan. Baca firman dengan sungguh-sungguh dan renungkan Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang kesukanya meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya dengan mendengar kemudian melupakannya, tetapi benar-benar meneliti dan melakukannya. Maka orang itu akan buat bahagia. Dibuat bahagia
oleh perbuatannya. Haleluya. Saudara, kalau saya sudah mengkhotbahkan mengenai ini, saya pengen mengalami lagi kebenaran firman ini. Haleluya, amin. Bagaimana dengan saudara? Kalau ada di antara saudara baca firmannya asal-asalan, ya kan? Dengar khotbah asal dengar, kemudian setelah itu lupa, seperti orang yang bercermin kemudian lupa wajahnya, kata Yakobus. Jangan heran kalau firman itu tidak ngefek, tidak berdampak. Saudara-saudara, belajarlah membuat hidup saudara menjadi orang yang gemar melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tiap hari praktekkan filosofi ini, NB. No Bible, no breakfast. Kalau belum baca Alkitab, jangan sarapan. Mari saudara kita terapkan ini, saudara pasti akan diberkati. Satu pasal, kalau tidak bisa satu pasal, satu ayat yang saudara hidupi, saudara imani, saudara praktekkan, saudara yakini, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin. Amin, saudara. Ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.